Perbuatan dosa bukan kekilafan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Roma 6 ayat 13a. Kita sering mendengar ungkapan, "Maaf, saya kilaf," dari orang yang melakukan pelanggaran. Sekilas terdengar wajar, seolah kita harus menerima pelanggaran itu sebagai kekilafan. Suatu kali putri saya bertanya, "Apakah orang yang berbuat dosa itu kilaf?" Saya jawab, "Tidak. Orang yang berbuat dosa itu tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah sebuah pelanggaran. Ia sadar sepenuhnya ketika melakukan, namun ia membisukan suara hati nuraninya. Ia menumpulkan ketajaman telinga rohaninya ketika Roh Kudus mengingatkan bahwa apa yang ia lakukan adalah dosa." Tidak ada perbuatan dosa yang lahir begitu saja. Pasti diawali oleh keinginan. Keinginan muncul melalui apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan, atau hasrat. Bila keinginan tidak dapat kita kontrol atau kendalikan, maka akan melahirkan perbuatan dosa. Rasul Paulus menegaskan, "Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu." Artinya, kalau kita sampai berbuat dosa atau pelanggaran, kitalah yang menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk dipakai senjata kelaliman. Contoh nyata terlihat dalam kisah Raja Daud. Kejatuhannya bukan kebetulan, tetapi dimulai dari pandangan mata ketika ia melihat Batsyeba mandi. Dari mata timbul hasrat untuk memiliki. Padahal Daud tahu Batsyeba adalah istri Uria. Daud juga tahu firman Tuhan dan hidup dalam hadiratnya. Tetapi ia memilih menumpulkan ketajaman rohani dan menggunakan matanya sebagai alat dosa. Dari keinginan lahirlah perzinahan, lalu pembunuhan berencana. Semua itu berawal dari keinginan yang tidak dikendalikan. Ini merupakan pelajaran berharga bagi kita semua. Betapa mengerikannya keinginan manusia apabila tidak dapat dikendalikan. Itulah sebabnya dalam Galatia 5 ayat 16 tertulis, "Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging." Artinya, kita harus menyerahkan diri sepenuhnya di bawah pimpinan Tuhan, Roh Kudus dan firman-Nya. Ketika godaan itu menghampiri, maka kita harus semakin kuat bergantung kepada Tuhan. Lawan setiap godaan itu dengan firman Tuhan. Lari dan tinggalkan. Roh Kudus pasti memberikan sinyal atau tanda di dalam hati kita bila apa yang ada di depan kita bukan berasal dari Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi kita mengatakan, "Maaf, saya kilaf," ketika jatuh dalam dosa. Sebab setiap perbuatan dosa selalu berawal dari pilihan sadar untuk menuruti keinginan daging, bukan karena kekilafan semata. Marilah kita hidup dalam ketaatan kepada Roh Kudus, agar mampu mengendalikan diri, menjaga hati, dan berjalan dalam kebenaran Tuhan setiap hari. Melakukan dosa bukan sebuah kekilafan, melainkan mengompromikan diri terhadapnya.